kami muliakan, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Ibu jemaah taklim yang datang dari berbagai wilayah yang kami cintai karena Allah, dan anak-anak para santri yang kami sayangi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan agenda ta'lim ketiga untuk Selasa ini. Dan mulai Selasa ini kita akan membahas tema serial kajian faraid. Mudah-mudahan semuanya berkenan dan kita bisa memahami dan mengamalkan ilmu faraid ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita untuk kafah dalam melaksanakan syariah, mulai dari ibadah ritual sampai yang terkait ekonomi, terkait harta. Harta itu dari mana kita peroleh, itu diatur oleh Islam, halalan, thayyiban atau tidak. Kemudian setelah kita peroleh, dengan cara apa dan untuk apa kita manfaatkan, itu juga akan dihisab, 1 rupiahnya dihisab. Dan setelah kita mati nanti masih juga harta ini menjadi hal yang sangat penting dalam Islam, sehingga ada pembagian harta setelah wafatnya seorang yang meninggalkan harta tersebut. Dan harta ini berdampak bagi yang meninggal, walaupun yang meninggal ini ya tidak tahu hartanya diapakan oleh ahli warisnya, tetapi dia berdampak kepada ya sang mayit di dalam alam barzahnya. Nah, karena itulah maka kajian faraid ini penting. Ya, maka saya sangat menganggap sangat urgen, karena biasanya di mana-mana majelis taklim susah mencari majelis ilmu tentang faraid. Bapak Ibu bisa evaluasi di majelis taklim, baik mengaji ibu-ibu, mengaji bapak-bapak. Kalau ngaji fikih banyak, ngaji hadis banyak, ya apalagi hadis Arba'in, An-Nawawi, ya Ad-Dimashqi, atau ngaji tafsir dengan berbagai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dan lain-lain. Kajian keislaman kontemporer juga banyak. Tapi ilmu faraid ini sangat langka, dan saya merasakan itu karena pengalaman untuk tahun-tahun ini, ya untuk bulan inilah, akhir-akhir bulan Oktober dan awal November ini. Kalau anak-anak santri sering lihat ada tamu ke pondok, ya kadang-kadang 2 orang, kadang bertiga, kadang berkeluarga, itu pada datang untuk konsultasi masalah faraid. Itu yang tatap muka yang saya berkenan untuk menerima. Tetapi ketika kemarin kita masih isolasi, yang via online banyak sekali, sampai sekarang juga banyak yang bertanya soal faraid, ilmu pembagian waris. Ini diantara sebab juga di bulan Juli terjadi peningkatan corona. Kita dapat informasi yang ya tidak kita inginkan, yaitu banyak musibah. Kalau Bapak Ibu sekalian sadar, grup-grup WA maupun medsos yang lain itu sudah menjadi grup inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Ada yang meninggal ibunya, ada yang meninggal ayahnya, ada yang meninggal ayah ibunya, ada yang meninggal pamannya, banyak banget. Nah, sekarang inilah para ahli warisnya banyak bertanya, banyak WA ke saya, bahkan dari Banjarmasin, dari Lampung, kalau Jabodetabek banyak yang datang langsung. Ya, karena memang sulit mencari hakimnya. Kalau ke pengadilan agama nanti ditawarkan hukum yang bukan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mulai hari ini saya mengajak kita untuk fokus kita mengkaji ilmu faraid ini, ilmu pembagian waris. Nah, sebelum kita membahas ilmu ini secara rinci dan detail, supaya ada motivasinya, maka hari pertemuan pertama untuk serial kajian faraid ini yaitu membahas tentang urgensi
mempelajari dan mengamalkan faraid Islam. Supaya ada motivasi kita untuk terus mendalaminya. Pertama, jangan sangka bahwa perkara faraid ini hanya persoalan matematika, hitung-menghitung, sehingga kita malas karena takut dengan angka-angka. Padahal kita semua ingin angka-angka itu ya. Kan orang yang dapat mewariskan kepengen angka-angkanya lebih panjang, ya Bu ya. Kalau Ibu dapat harta waris ingin angkanya 7 digit atau 9 digit Bu. Kepengennya 12 digit ya. Kalau 12 digit itu, kalau nolnya 12 berarti M itu. Tinggal angka di pertamanya apa. Kalau angkanya 5 ya 5M. Kalau angka pertamanya 10 berarti 10M. Makin panjang nolnya makin enak ya. Ini rezeki nomplok. Jadi perkara waris ini adalah rezeki nomplok, dapat harta tanpa usaha. Tapi anehnya manusia mempersulit diri untuk meraihnya. Ya ada acara inilah, acara itu, yang paling tua ngatur-ngatur, nantilah baginya, mati adanya, belum juga bagi, mati juga apanya, belum juga, tinggal dia sendiri, akhirnya dia sendiri ngambil semuanya. Tapi belum tentu juga dia yang tersisa sendiri kan, siapa tahu dia duluan daripada adik-adiknya. Nah karena itu perkara waris bukan perkara sepele tapi urgen. Karena Nabi mengatakan akan datang masanya orang-orang berselisih, bertengkar masalah faraid, tidak mendapatkan hakimnya, sehingga dua saudara saling bertengkar. Dan ini terbukti tahun 2014 saya mendapat informasi di Pamulang, adik membaca kakaknya karena nggak mau bagi waris, atau mereka berselisih soal waris. Kemudian di Bekasi adik kakak lagi. Adiknya menyewa ormas, abangnya menyewa ormas. Saya nggak sebut ormas apa. Dua ormas tawuran, sampai korban satu-satu. Di ormas ini satu, ormas ini satu. Adik kakaknya masuk penjara, ya kan? Mereka yang membayar ormas itu. Nah ini kenapa terjadi? Karena mereka merasa ya hak mereka tidak diberikan. Bahkan di BSD saya mendapati ada ibu-ibu sudah tua. Ya, nenek-nenek lah, kalau ibu-ibu masih muda biasanya. Nenek-nenek udah tua. Ya, nenek-nenek ya tua ya. Acara pengajian biasa, habis pengajian saya makan-makan. Saya makan-makan di pinggir kolam renang. Ya, rumahnya mewah, lantai 2 tapi luas. Ada kolam renang di belakangnya. Nah, di pinggir kolam renang itulah kita makan setelah pengajian. Ibu-ibu ini masih sehat, umurnya 80 tahun. Jadi dia sambil di pinggir kolam renang, rumah mewah, kaya raya, dia menangis. Saya mau tanya Ustadz, ya itu kan harta waris saya dengan keluarga saya banyak banget tuh di Sumatera. Sampai sekarang belum dibagi oleh abang saya yang paling tua. Berapa lama ya Pak? 20 tahun yang lalu. Nah, sambil ibu itu menangis lah menceritakan itu. Saya agak tergelitik juga ya. Kan beliau kaya raya. Saya diundang, ya, dijemput, diantar pakai yang sangat mewah lah. Kalau kendaraan ukuran saya lah, dan saya nggak punya mobil jadi mewah lah. Walaupun saya dijemput pakai Pajero waktu itu. Tapi bukan Pajero yang tabrakan, ada yang mati suami istri juga. Pajero lagi. Ya. Saya tergelitik ya karena rumahnya begitu mewah. Apa yang saya ambil pelajaran, ternyata manusia ini walaupun sudah 80 tahun masih butuh duit. Ya, masih butuh duit ya. Masih mengingat harta waris yang belum dia dapatkan bagian dia. Itu yang pertama. Dan memang hak dia. Nah, yang kedua, kalau tidak dibagi selama 20 tahun itu, antara kakak adik itu hatinya saling bermusuhan, tidak ada kedamaian. Padahal mereka adalah kakak beradik yang sedarah, satu perjuangan, suka duka dari kecil bersama ayah ibunya. Tapi di akhir kehidupannya, di masa tuanya, hatinya pecah. Padahal Al-Quran menyebutkan ke surga itu, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, akan berangkat bersama keluarganya di tempat yang membahagiakan. Jadi ke surga itu berkeluarga. Bagaimana mau berkeluarga kalau kondisi batinnya pecah? Yang terjadi apa? Yauma idzin
apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara dengan yang lain akan saling menjauh, berlari di yaumil akhir. Wa ummihi wa abihi, saling menjauh ibu dan ayahnya, tidak mau tolong-menolong, tidak bisa bersama ke surga. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anak pun menjauh. Itu diantara sebab perkara harta waris tidak diselesaikan. Nah, ini kondisi real yang terjadi. Lalu apa pentingnya, ini urgensi, ini yang pentingnya kita mempelajari dan mengamalkan ilmu faraid Islam. Jadi ahamiyatu ta'limi al-faraidi fil Islam, ya, wa amalihi fil Islam. Jadi ahamiyatu ta'limi al-faraidi, ya, wa amalihi fil Islam. Ini judulnya kalau di bahasa Arab kan, tapi isinya bahasa Indonesia, daerahnya doang bahasa Arab. Kenapa harus dan penting kita mempelajari dan mengamalkan faraid? Karena dia adalah, pertama, yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian. Jadi ilmu atau pembagian waris menurut Islam itu wasiat Allah. Ini ayatnya dari surat An-Nisa. An-Nisa, Ma'ma, surat Ma'ma, the power of Ma'ma. An-Nisa, surat ibu-ibu, ayat 11, ayat 12, ayat 100. Kalimatnya yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian. Bahasa Arab, waso itu wasiat. Auso, mewasiatkan, lebih kuat daripada waso. Waso berwasiat, auso yusi, Allah benar-benar berwasiat. Dan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari'. Yang santri tahu kali ya. Semuanya santri ini saya yakin. Bahwa juga alumni pesantren, ibu-ibu juga alumni pesantren. Pesantren pentil, pesantren kilat. Santri semua kita. Yusi itu fi'il mudhari'. Apa itu? Kullu lafzin yadullu ala fi'li fi zamanil hadir wal mustaqbal. Itu tambahan bal istimrar. Jadi perbuatan atau lafaz yang menunjukkan perbuatan pada masa saat ini, akan datang, bahkan selamanya, itu fungsi fi'il mudhari'. Jadi wasiat Allah digunakan fi'il mudhari', artinya wasiat Allah sejak dulu, sekarang, dan seterusnya, selama-lamanya. Kalau bahasa Indonesia itu now and next and forever. Now and next and forever, itu bahasa Indonesia. Sekarang, akan datang, dan selamanya. Kalau tesisnya dalam bahasa Inggris itu now itu present, contoh now was tense. And next itu simple future tense. Terus forever, selamanya. Now and next and forever. Ini wasiat Allah yang berlaku dari dulu, sekarang, dan sampai kiamat, nggak akan pernah expire. Jadi yusikumullahu, Allah berwasiat selama-lamanya kepada kalian. Ini wasiat Allah. Jadi menjalankan wasiat manusia itu hukumnya wajib kalau tidak bertentangan dengan syariat Allah. Itu wasiat manusia. Kalau wasiat Allah gimana? Dia lebih lagi, ya. Artinya dalam pembagian waris ini adalah perkara wasiat Allah. Sebenarnya sebagai muslim kita tidak diperkenankan oleh Allah, oleh Nabi kita, oleh Al-Quran kita untuk mencari cara lain dalam pembagian waris. Ada pembangkangan. Sebagai muslim kita nggak boleh makan. Muslim itu aslama, menyerahkan diri kepada Allah seutuhnya. Aslama yuslimu islaman, Islam, agama Islam, orangnya muslim.
Muslim orang yang tunduk pasrah secara kafah kepada Allah. Itu Muslim. Kalau dia tidak tunduk secara kafah, ya setengah Muslim. Dia ngakunya Muslim, hatinya dia ngaku Muslim lisannya, tapi amalnya tidak Islam. Yang tidak sesuai amal dengan lisan atau amal dengan hati, itu namanya munafik. Ya, orang beriman hatinya, lisannya dan amalnya selaras sesuai dengan aturan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita penting mempelajari ilmu faraid? Sama di surah An-Nisa, di surat Mak-Mak juga. Jadi panjang ya, satu ayatnya ini lebih dari setengah halaman. Tadi awal ayat yusikumullah, lalu diuraikan bagian anak laki berapa, anak perempuan berapa, ibu berapa, ayah berapa, kalau punya anak berapa, itu semua diuraikan. Baru ditutup ini ayatnya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan. Ayah-ayahmu, abun bapak, jadi abun bisa itu paman, ayah, pokoknya ditarik ke atas, itu abah. Ayah, ibu, paman, bibi, kakek, nenek, moyang, itu abah hukum. Wa abna'ukum, bani Hashim, bani Adam, bani hanya anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, cicit, anak cicit, cucu cicit, anak cicit, cucu cicitnya cicit. Nah, itu semuanya abna'ukum. Baik generasi ke atas dari orang-orang tua saudara denganmu maupun generasi ke bawah yang saudara denganmu, itu namanya aba'ukum wa abna'ukum. La tadruna, kamu tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a, siapakah di antara ayah-ayahmu itu, anak cucumu itu yang akan memberi manfaat kepadamu terbanyak. Ini ulama tafsir menafsirkan bahwa kalau kamu mati, kamu kan tidak tahu ketika kamu di alam barzakh dapat nikmat kubur atau tidak, atau azab kubur, itu tergantung ayah-ayahmu dan anak-anak cucumu. Terkait dengan apa? Terkait dengan harta warismu itu. Kamu tak tahu siapa yang akan memberi manfaat untuk kamu di alam barzakh saat mereka memakai hartamu itu. Anak-anak solehah yang kau tinggalkan atau anak-anak yang terlaknat sehingga mereka menggunakan tidak benar. Jadi hartamu yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu atau untuk ayah ibumu yang masih hidup, mereka gunakan untuk apa? Kamu kena dampaknya. Mereka gunakan untuk kebaikan, sebagian mereka wakafkan, sebagian sedekahkan, sebagian mereka bisniskan yang halal dan thayyiban, kamu dapat pahalanya. Atau mereka gunakan, pertama mereka tidak bagi sesuai Allah, kamu dapat dosanya, dapat azab kuburnya. Ketika mereka gunakan hartamu itu yang jadi wajib mereka untuk agama ini, maka kamu dapat nikmat kubur, terang dan lapang kuburmu. Jadi jangan begini merasa beres, kalau saya mati sudah urusan selesai, harta jadi warisan, urusan yang hidup lah itu, saya nggak ada lagi kait mengait, sangat terkait. Nanti setelah mati mau dapat nikmat kubur atau azab kubur. Nah, tergantung ayah-ayahmu, anak-anakmu, diapakan tuh hartamu. Membagi, mereka bagi sesuai aturan Allah, kamu dapat surganya. Mereka bagi seenaknya saja, kamu dapat dosanya, walaupun kamu tidak ikut serta dalam pembagian itu. Bagaimana ikut serta? Bangun-bangun ikut bagi-bagi, nggak bisa juga. Berarti artinya kita ini ketika masih hidup, harta yang akan kita tinggalkan kita perhitungkan. Jangan sampai harta kita itu berdampak buruk bagi kita di alam barzakh. Jangan cuma rajin mencari harta, harus rajin pula
menghitung untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Sebelum akhir, nanti ada satu lagi yang terakhir. Allah menyebutkan faridatan minallah, pembagian seperti yang Allah uraikan ini. Jadi ayat ini, ayat 11 ini menguraikan jatahnya berapa anak laki, anak perempuan, kalau yang meninggal punya anak berapa, kalau nggak punya anak berapa, jatah ayah berapa, jatah ibu berapa, kalau ada saudara maka ibu berapa. Itu Allah sebutkan faridatan minallah. Ini adalah fardu dari Allah. Apa arti fardu, Bu? Wajib. Apa bedanya wajib dengan fardu, Pak? Sama. Ya sama. Sama-sama wajib dikerjakan kalau nggak berdosa. Tapi bedanya apa? Ada yang tahu bedanya? Ayo, angkat tangan yang tahu, jawab. Yang siap dapat hadiah umroh. Ya, dengan biaya patungan. Saya berupaya ibu-ibu ya, bapak juga absen setiap Selasa tolong diisi. Ini sebuah janji saya kalau mampu. Bagi jemaah dalam setahun yang tidak pernah alfa, saya akan bantu untuk umroh. Ya, namanya bantu umroh bisa setengahnya, bisa semuanya akan bantu. Ya kan? Tapi kalau ada dananya semuanya. Tapi hanya untuk satu orang. Misalnya nanti yang tidak pernah alfa, jemaahnya 3 orang, ya 1 dari 3 lah. Dicek di seleksi itu 1 dari 3. Ya, ini janji ya. Kalau dicatat nih. Ya, panitia catat tuh. Absen yang hilang sampai setahun sejak November pertama. Ya lumayan tuh, susah sekarang umroh, mahal. Alhamdulillah kalau di pondok seringkali dapat. Ya mungkin ada donatur yang ngasih umroh. Jadi guru-guru kita ini sudah banyak yang sudah umroh. Ada yang mau ngasih untuk apresiasi buat yang hafal 30 juz, ada. Itu sudah 2 itu sebenarnya. Tapi itu 2 itu dulu jangan first level itu. Jadi ngasihnya 14 juta. Nah kalau waktu itu kita mau daftar, tiba-tiba first levelnya bermasalah. Aduh, akhirnya kita nggak, udah mau daftar, untuk nggak kita bayarkan itu uangnya 14 juta. Kalau kita bayarkan, angus ya, susah ngambil lagi. Nah sampai sekarang masih ada tuh dana tersebut. 2 itu memang 2, 14. Cuman karena rasa-rasanya sekarang harganya mahal ya, mungkin santri kita dapat 1. Di santri ini yang sudah hafal Al-Quran 30 juz ada berapa, Bu? 90-an. Hampir 70 itu hanya dalam masa pandemi. 70 santri hafal 30 juz. Jadi mereka ini akan merebutkan 1 tiket umroh. Susah kita 30 juznya sudah hampir 70. Siapa yang kita pilih ya? Nah kita pilih mereka yang sekali duduk 30 juz nggak salah-salah. Nah itu kita akan pilih. Kalau enggak sekali duduk ya 3 kali duduk ya, 10 juz dalam 3 hari. Ini masih seleksi nih santri ini. Nanti yang bagus dapat umroh. Harusnya 2 memang tadinya. Tapi gara-gara first level bermasalah, yang kedua sekarang nggak cukup 30 juta ya. Biaya swabnya, PCR-nya, lalu nanti ada karantinanya lagi di sana, karantina pulangnya itu biaya kita juga, biaya pulang hotelnya. Nah itu apresiasi nanti untuk jemaah. Apa tadi saya tanya? Oh iya, fardu, apa bedanya? Ada yang bisa? Saya yang jawab. Kalau saya nanya saya jawab, berarti Bapak Ibu urunan, saya umroh. Wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan kalau tidak berdosa. Sama, fardu juga. Bedanya, kalau wajib itu sebagian hukum wajib itu hasil ijtihad para ulama dengan mengambil dari isyarat-isyarat dalam lafaz Al-Quran dan hadis. Wajib sholat misalnya. Kenapa wajib? Karena perintah. Perintah Allah wajib. Al-aslu fil amri bil wujub. Prinsip dari perintah menunjukkan wajib. Makanya wajib sholat. Aqimus sholat. Walaupun sholat juga fardu, ya karena mutawatir banyak sekali ayat-ayatnya. Kalau fardu itu
kewajiban langsung dari Allah, la majal ijtihad fihi, tidak ada celah ijtihad di situ. Jadi kewajiban Allah yang tidak ada tawar-menawar, nggak ada celah untuk ijtihad, langsung Allah yang wajibkan. Kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qisas, sama itu dengan waris, waridatan minallah, kewajiban langsung dari Allah, fardu. Jadi wasiat Allah. Yang kedua, fardu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini ketiga mestinya. Ini yang pertama, wasiat Allah. Yang kedua, konsekuensi bagi yang sudah meninggal. Yang ketiga, fardu dan wajib tertulis dua. Yang keempat, ini ketiga, keempat, akhir ayat 11 tentang waris, Allah tutup dengan kalimat innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya Allah kana aliman. Kana itu fungsinya present, bukan frozen. Kalau frozen di kulkas, present ya, terus menerus. Present itu terus menerus, selamanya. Sesungguhnya Allah selamanya maha mengetahui, Allah selamanya maha bijak. Ini adalah min asma'ul husna, asmaul husna. Asmaul husna itu 99. Kenapa Allah pilih kalimat ini? Kenapa Allah pilih aliman, hakiman? Bukan Allah pilih razzaqan, ghaffaran, bukan. Ya, bukan innallaha kana razzaqan ghaffaran, bukan. Tapi aliman, hakim, aliman, mengetahui, untuk menandaskan bahwa Allah maha mengetahui. Kalau menyatakan kita bagi adil saja, maksudnya bagi rata, bukan cara Allah. Seolah Allah, cara Allah itu tidak adil. Iya, karena adil itu nggak mesti bagi rata. Anakmu 5, anakmu 2, yang satu kuliah S2, yang satu baru kelas 2 SD. Uang jajannya sama, biar adil. Hah? Yang kuliah butuh 200.000 sehari, yang ini 2.000, kita kasih 200.000 semua. Adil nggak itu? Nggak adil. Adil itu hanya Allah. Allah tahu. Alimun, aliman, Allah tahu sampai detail-detailnya. Mari saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, saya ulang pertanyaan ini agak sering supaya kita lebih kuat pemahamannya. Coba saat saya ceramah ini yang paling banyak bicara ustaz atau jemaah? Ustaz. Saat ustaz ceramah lagi ngobrol begini, hati dia atau bicara? Dia. Saat ceramah ini jemaah dia, hatinya dia atau ceramah atau bicara? Ya, hati bapak ibu juga ceramah kan? Nah, apa yang dibicarakan di hatimu Allah tahu, dan Allah akan menghisapnya. Jadi Allah tahu isi hati seorang kakak yang mau mengambil jatah waris adiknya atau sebaliknya. Niat itu sudah Allah tahu dan itu dihisap. Karena itu Allah katakan aliman, hakiman, maha bijaksana. Supaya kalau ada yang mengatakan cara pembagian lain lebih bijak, maka ditolak cara Allah yang paling bijak. Kalau Allah tidak bijaksana, siapa lagi? Ya. Ini di ayat 11 ya, semua tadi poin 1, 2, 3, 4 ayat 11. Ya, tadi ayat 11 poin 1 bahwa masalah waris wasiat Allah. Yang kedua, kebutuhan manusia setelah wafat wajib kita laksanakan cara Allah. Yang ketiga, fardu Allah. Yang keempat, Allah maha tahu dan maha bijak, bahwa cara Allah yang paling bijak. Nah, nanti di ayat 12 itu diawali dengan pembagian untuk istri berapa kalau suaminya meninggal, punya anak kalau nggak punya, untuk suami berapa kalau istri meninggal, punya anak kalau nggak punya anak berapa, seterusnya sebaliknya untuk istri berapa juga, untuk saudara seibu berapa, diuraikan panjang. Penutup ayat wasiyatan minallah, kembali ditegaskan ini wasiat Allah. Awal ayat 11 mengatakan ini wasiat Allah, akhir ayat 12 ini juga wasiat Allah. Jangan coba-coba ganti wasiat Allah ini dengan cara pembagian lain. Kalau kamu betul beriman, wasiat Allah lagi diulang.
Kalau tadi di ayat 11 yusikum fi'il mudhari, sekarang wasiatan isim masdar. Also yusi wasiyatan. Ya. Kalau af'al fi'lu if'al. Also yusi wasiat Allah, ya. 2 kali. Kemudian penutup ayat 12. Ini harusnya berkenam, ya. Kenapa penting kita amalkan faraid dan kita pelajari? Wallahu alimun halimun. Allah maha mengetahui lagi maha lembut. Nah ini sama, ini kayak tadi alimun. Tadi aliman hakiman, sekarang alimun halimun. Sama alim sama alim. Dan pengulangan ini disebutkan 2 kali, itu dalam ilmu agama namanya taukid, menegaskan. Allah sungguh maha mengetahui. Jangan coba-coba ada manusia yang sok tahu dari Allah. Halimun, maha lembut, ya. Kalau ada yang mengatakan kayaknya kalau cara Islam membuat orang jadi kasar, membuat orang jadi ribut. Tidak. Kalau cara Islam, maka adik kakak damai, saudara damai, semua akan senang. Kenapa tidak? Karena dapat rezeki nongkrong, ya. Nah, masih ayat waris di ayat 176, masih surat ibu-ibu, surat mama. Ayat terakhir ini, asbabun nuzul turunnya ayat ini karena ada selisih waris. Ada orang kaya mati, tak ada istri, tak ada anak, bujangan saja. Ya ada paman-pamannya, saudara-saudaranya. Lalu saling mengklaim, ini hak saya, ini hak saya. Akhirnya yang satu keluarin senjata, yang satu keluarin pedang. Pedang sudah terhunus, keluarga pecah jadi 2 blok, siap saling pancung-memancung. Lalu teriaklah orang-orang bijak diantaranya, orang dewasanya, kenapa kita ribut sementara di tengah kita masih hidup Rasulullah? Kenapa tidak minta fatwa saja kepada Rasul? Datanglah mereka dengan pedang-pedangnya yang masih digenggam tangan, belum dimasukkan dalam sarung. Ya, dia mau Nabi, ya Rasul, ya Muhammad. Nabi lihat, wah, kenapa ini banyak demonstran ini? Bawa pedang, bawa tombak. Ya, Nabi keluar aja, nggak ada salah, nggak ada ngapain. Ya, kenapa orang bawa senjata begini? Kata Nabi, ada apa? Kami minta fatwa. Fatwa apa? Fatwa soal waris, ada keluarga kami yang meninggal, nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya ini, nggak punya itu. Tolong beri fatwa tentang waris ini. Oke. Tapi sarungkan dulu pedang, masukkan tombak. Anak panah masukkan ke busurnya. Ke busurnya. Busur ke sini ya. Kalau ke sini masukkan lagi, jangan ke busurnya, ke tempatnya. Apa masalahnya? Ini, gitu. Baik. Nabi mau berfatwa, tapi mikir dulu, apa fatwanya? Orang bujangan mati, nggak punya bini, nggak punya anak, kaya raya. Kalau saya itu yang itu, kalau begitu warisnya buat saya semua dah. Nah, tapi Nabi tidak begitu. Hampir saja Nabi mentok. Turunlah ayat surat An-Nisa ayat 176. Nabi banyak yang menjelaskan dengan rinci, misalnya sholat. Al-Quran cuma menyuruh aqimus shalah, itu aja. Bagaimana sholat, kapan waktu ada, sholat ada juga di Quran, tapi tidak rinci ya. Nabi jelaskan rinci, matahari sepenggalan, matahari tergelincir, matahari udah hilang terangnya, matahari terbit fajar, terbit sore, itu Nabi menjelaskan. Lalu bagaimana rukun sholat? Nabi juga mulai dari niat, takbiratul ihram, nanti yang sunnahnya istiftah, rukun lagi Fatihah, sunnah lagi ayat yang kalian makanya sekarang dalam Quran yang kalian gampang sampai salam. Nabi rinci kan? Nggak ada ayat yang rinci. Qimus shalah wa bada'u bin niyyati ikhlas lillahi ta'ala. Faqra'u takbiratal ihram, baca takbir. Wa ba'da dzalika iqra'u du'a al-istiftah. Boleh Allahumma baik, boleh ini wajah tuh, boleh Allahumma Allahu akbar kabira. Nggak ada ayatnya, nggak ada.
Itu Nabi yang jelaskan semua. Tapi faraid tidak. Allah yang jelaskan. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu yuftikum, Allah yang beri fatwa. Tiba-tiba kakak yang paling tua berfatwa, kita gak usah bagi, nanti ada yang bagi, kata kakaknya. Emang dia siapa? Nabi saja tidak diberi fatwa, tidak diberi leluasa untuk berfatwa. Nggak ada peluang berfatwa soal faraid. Dia bukan Nabi, tiba-tiba kakak laki-laki ingin menguasai waris dan dia berfatwa, waris ini kita bagi dua, satu untuk saya sendiri, setengah untuk saya sendiri, setengahnya untuk kalian bagi-bagi. Nah, enak aja dia. Ya, bahkan pengadilan pun tidak boleh berfatwa ketika jelas ayatnya. Karena waris ini fatwa Allah. Jadi waris wasiat Allah, waris fardu dari Allah, waris fatwa Allah. Yang tentu. Masih ayat 176. Ini apa ini mestinya? Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan kepada kalian serinci-rincinya dari ayat 11, 12. Sebenarnya masalah waris ini sudah dimulai sejak ayat 7 ya. Tapi ayat 7 itu hanya motivasinya, rincian pembagiannya 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Asobah itu dijelaskan, Allah jelaskan serinci-rincinya di ayat 11, 12, dan 106. Ayat lain tentang waris, ancaman kalau tidak melakukan waris, motivasi bahwa perempuan dalam Islam dapat waris, karena dulu di zaman Nabi sebelum Nabi jadi Rasul, wanita tak dapat waris, nggak dapat apa-apa. Bahkan ada yang disembelih baru lahir atau dikubur hidup umur 6 tahun. Oleh Islam wanita nggak boleh dikubur, wanita nggak boleh dibunuh, wanita malah dimuliakan, dapat waris. Baru terkaget dunia saat itu, semuanya tidak ada yang memberi waris wanita itu. Persia, Romawi, kafirin, yang musyrikin, nggak ada yang ngasih waris kepada perempuan. Baru Islam lah yang pertama kali memberikan waris kepada perempuan. Yubayyinullahu ayat antadillu. Allah jelaskan kepada kalian ini agar tidak sesat. Artinya kalau pakai cara selain Allah, cara sesat. Bagi waris cara lain, cara sesat, bukan cara Allah. Dan karena sesat, konsekuensinya berat di akhirat. Lagi-lagi penutup ayat 176, Allah menaruh kembali Asmaul Husnanya, bukan bukan Ar-Razzaq, bukan Al-Muhaimin, nggak pakai Iskandar, Al-Muhaimin, bukan As-Salam, tapi Alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Lagi-lagi alim di dalam 3 ayat waris diulang 3 kali. Aliman ayat 11, innallaha kana aliman hakima. Ayat 12, alimun wallahu alimun halim. Ayat 176, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah atas serinci-rincinya, syai'in sesuatu, syai'in itu dzarrah, sekecil-kecilnya Allah tahu. Allah tahu dengan nasib seekor semut hitam di bawah tanah yang hitam, di dalam batu hitam, di gelap gulita di malam yang hitam. Allah tahu nasibnya. Mendatangi saya langsung mengatakan, Ustaz di Facebook menghina-hina Ustaz Bakhtiar Nasir. Saya bilang mana saya malah. Untungnya saya tidak punya Facebook, selamat saya dari fitnah semua orang. Mau fitnah apa? Orang nggak ada medsos. Ini saya nggak apa-apa, nggak gaptek, yang penting santrinya pada ahli ini. Apa yang saya bilang tadi? Oh iya, itu betul. Jadi ketika diganti Allah dengan huwa atau domir yang lain, maka bobotnya itu hilang. Tapi semuanya nggak ada yang lupa. Yusikumullah, Allah, faridatan minallah, Allah, innallaha kana aliman hakim, innallaha, Allah, wasiyatan minallah, Allah, wallahu alimun halim, Allah, yubayyinullahu, Allah, wallahu bikulli syai'in alim, Allah. Nggak ada dengan huwa menunjuk. Ini ayat faraid ya. Kalau ayat jihad, ayat yang lain diganti dengan Allah. Coba
wa la in qutiltum fi sabilihi, atau sabilillah jadi sabilihi, Allah jadi hi. Faraid tidak diganti dengan dom. Nah, apa yang bisa kita tafsir dari sini? Bahwa faraid ini sangat penting sehingga lafaz Allah tidak diganti. Nah, selain ini ibu hafalkan Asmaul Husna. Tapi kalau udah berusaha nggak apa-apa juga, udah bicara Allah tapi niatkan 99 Asmaul Husna. Boleh nggak? Boleh. Allah, 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 Allah. Ya, ini penting. Artinya ilmu pembagian waris. Padahal nggak ada kaitannya dengan waris lafaznya itu. Tapi faraid adalah fardu. Saya mau tanya, yang fardu emang ilmu pembagian waris doang? Salat fardu tidak? Haji fardu nggak? Zakat fardu nggak? Puasa fardu? Tapi kenapa kalau disebut faraid orang artinya ilmu bagian waris, bukan ilmu fikih, bukan ilmu sholat, bukan ilmu haji, ya nggak? Nanti bapak ibu pulang ditanya oleh istrinya, Pak tadi belajar apa pengajiannya? Oh ilmu faraid, oh ilmu tentang sholat, ya kata istri, gitu nggak? Enggak. Oh ilmu waris seperti itu. Padahal yang fardu bukan hanya ilmu, bukan pembagian waris saja. Susah saya membahasakannya gimana ya, saking fardunya gitu loh. Dan faro itu jamak dari farido. Farido satu fardu, dua farido, faridotaini, tiga farido lebih, faraid. Kenapa disebut dengan faraid? Di ayat 11 ada 6 cara pembagian waris. Di ayat 12 surah An-Nisa 6 cara pembagian waris. Di ayat 176 ada 4 cara pembagian waris. Jadi 6, 6, 4, 16 6, 6, 12, 4, 16. Nah 16 poin pembagian Allah itu semuanya fardu, maka disebut faraid. Ayat 11 ada 6. Pembagian pertama fardu, pembagian kedua fardu, pembagian ketiga fardu, pembagian keempat fardu sampai 6 fardu, 7 sampai 12 fardu, 13 sampai 16 fardu, ke-16 nya itu faraid. Enggak ada sunat, enggak ada makruh, enggak ada faraid, semua wajib. Menunda pembagian harta waris telah menzalimi ahli waris sendiri. Kadang-kadang yang menerima waris sampai mati belum dibagi warisnya, zalim. Ya. Dan harus hati-hati ketika ada harta yang kena zakat, setahun kena zakat, ya, maka siapa yang mau bayar zakatnya? Misalnya ibu kita meninggal, ada emas 100 gram, warisannya belum dibagi. Emas itu harta kena zakat setahun 2,5%. Lalu siapa yang mau baginya kalau waris belum dibagi? Apalagi tanah kosong, aset itu warisan. Tapi aset di zaman Khalifah Abu Bakar 5 tahun nggak diapa-apain, disita negara. Di zaman Umar bin Khattab 3 tahun disita negara. Jangan enak-enak punya aset nggak diapa-apain ya. Diambil dikasih untuk rakyat yang mau membajak sawahnya, yang membajak tanahnya. Kalau itu kena zakat, berapa harga tanah kena zakat setahun? Siapa yang mau bayar zakatnya? Dan kalau tidak diberikan zakat itu hak fakir miskin, amilin, gharimin, riqab, mu'alaf, imsabil, sabilillah. 8 yang tidak memberi zakat mencuri harta 8 asnaf. Di akhirat siap-siap dituntut oleh orang-orang fakir, miskin, amilin, sabilillah. Jangan tunda pembagian zakat, pembagian waris. Semua poin di atas selalu adalah masalah tadi ya. Satunya ibadah yang menjelaskan secara rinci, sedangkan ibadah lain diungkapkan secara global. Jadi rincian Allah rincikan, Allah ambil ahli penjelasan rinci waris itu. Kalau haji cuma Allah perintahkan wa'timul hajja wal umrata lillah. Wajib haji oleh kalian semua. Bagaimana rukun haji, sunnah haji, Nabi yang jelaskan. Kalau faraid, Allah semua yang jelaskan dalam Al-Quran. Faraid hanya ilmu bagian waris, sedangkan ibadah lainnya juga fardu tidak disebut faraid. Tadi yang saya jelaskan. Nomor 16, setiap manusia pasti mati dan mayat meninggalkan harta. Ya enggak? Sedikit atau banyak kita meninggalkan harta, baik harta waris maupun harta hutang.
Siapa yang mau menanggung semua itu kalau tidak cara Islam? Nah, ini 17, Rasul bersabda, pelajarilah faraid, ajarkan dia, ya, ta'allamul faraid fa'allimuhu fa innahu nisful ilmi, separuh ilmu. Jadi kalau kita mempelajari ilmu, ada dua timbangan ilmu, daun timbangan kanan kiri. Ini ilmu lainnya, tafsir, hadis, fisika, kimia, tentang virus corona, ilmu-ilmu ini faraid di daun timbangan, maka dia simpan. Jadi menguasai faraid, menguasai setengah ilmu dunia akhirat. Ilmu itu 3 kata Nabi, yang lainnya hanya penambahan saja. Membingungkan, saya kasih kesempatan 7 menit kita ada dijawab, silakan. Terakhir untuk semua saudara saya itu sudah membuat pernyataan, saya tidak mengambil hak buat saya serahkan kamu semua. Jadi gimana hukumnya, apakah saya terapkan hukumnya Pak? Udah hidupnya itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya masih hidup ya, ini masih orang hidup. Tidak, orang kita masih hidup. Kalau masih orang hidup sudah sama, hidup juga. Jadi bukan saya tidak mau terima wajah. Bagian waris saya hibahkan buat saya. Boleh, tapi harus ada 2 saksi minimal. Kalau laki-laki, kalau ada wanita, 2 wanita 1 laki yang syarat anak. Tapi kalau di atas materai di depan notaris, cukup notaris sendiri aja sudah jadi saksi. Yang terbaik siapa yang ingin seperti itu, langsung bawa ke notaris. Aman itu. Kalau enggak, kalau yang saksinya meninggal duluan, gimana? Ya kan? Tapi kalau omongan saja tak ada saksi, tidak berlaku. Setiap omongan atau wasiat apa-apa kalau tak ada saksi, tidak berlaku. Ya. Tapi kalau yang ngomong masih hidup, ya kalau masih hidup bukan wasiat, berarti dia kasih hibah namanya. Boleh. Tapi tidak ganti, jangan saya tidak menerima waris. Ini bukan soal timbangan, ini Allah sudah kasih, udah ini ketentuan Allah dengan segala tokohnya. Jangan semua disewain, 2 disewain, 1 dipakai. Nah, dari keseluruhannya itu dibagi sesuai bagiannya. Kalau yang hidup istri, anak laki, anak perempuan, ayah meninggal, berarti ini ibunya kan? Ibu, anak laki, anak perempuan, anak laki 2, anak perempuan 4 misalnya. Nah, istri dapat 1/8 karena punya anak. Anak laki, anak perempuan, anak laki 2 kali perempuan, 2 anak laki 2 kali 2 4, anak perempuan 1 kali laki jumlahnya 4, 1 kali 4 4, 4 tambah 4 8, anak laki-laki 2/8 dari sisa. Istri berapa nih? 1/8, sisa berapa? 7/8. Anak laki-laki 2/8 dari 7/8, anak perempuan 1/8 dari 7/8. Nah, itu berupa keseluruhan. Nanti kalau dia dibisniskan, hitung pembukuan. Berapa untungnya? Sekian. Maka dari untung itu istri dapat 1/8. Tapi itu udah potong pajak, cas servis, bayar gaji karyawan, udah sisanya itu baru istri dapat 1/8. Anak laki-laki 2/8 dari 7/8, perempuan 1/8 dari 7/8. Berapa lama pun berlangsung terus, dan jatah masing-masing bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Yang mengelola orang lain, yang jadi karyawan siapa, apalagi cuma 60 itu kontrakan, ya udah nggak usah dibagi lah, nggak usah dijual, biar aja tiap bulan bayar. Berapa sebulan? 1 juta, 60 juta, 60 juta untuk istri 1/8, untuk anak laki-laki enggak, bayar listrik dulu, bayar pajak dulu semuanya, sisanya baru untuk istri 1/8, anak laki 2/8 dari 7/8, anak perempuan 1/8 dari 7/8. Enak nggak? Enak, ngapa-ngapain dapat gaji tiap bulan. Bapak ini nggak ada kerjaan, tiap hari main catur, kok hidup terus? Ya segini, kontrakan banyak, iya kan? Yang toko berapa pintu, yang kontrakan berapa pintu, punya pula apartemen. Wah, ini tinggal duduk-duduk aja, tinggal bayar zakatnya, ngadirin pengajian. Jangan-jangan yang hadir pengajian ini lagi nggak kerja ini, karena dia tidak cari duit, karena duit cari dia. Makanya bisa pengajian, Pak. Target Pak ya, kerja keras itu sampai umur 40 aja. Udah 41 kita nggak usah kerja lagi, duit yang cari kita tinggal
tinggal ngaji aja, ngaji. Ini sudah umur 45, umur 50 masih ngulung-ngulung juga. Nah itu kalau kita memang Islam yang kita kaya, justru kita banyak warisan. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah lewat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sebagainya. Semoga bisa istiqomah hadir terus. Ini kajiannya berseri ya. Jadi kalau nanti yang tidak hadir, kalau untuk yang besok masih awalnya, ini kan baru motivasi. Nah kalau besok hadir, besoknya nggak hadir, nah itu udah blank itu. Nah kalau hadirnya berturut-turut, insya Allah tidak blank, ya. Insya Allah hadir terus ya, insya Allah ya. Selasa depan hadir, Ibu hadir. Ya mudah-mudahan dia dapat voucher. Ini voucher mau diumumkan. Untuk saya selesai dan saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Masih ada agenda tambahan, yaitu pembagian voucher buat siapa yang dapat. Yang nggak dapat ya bersabar. Yang dapat bersyukur. Kalau dia berdua dapat satu, nanti ganti gula minta setengah-setengah. Ganti beras minta yang berapa kilo bagi dua. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.